Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita kupas tuntas bab 8 dari Talk Like That. Fokusnya kali ini gimana caranya bikin ide kita itu beneran nempel di kepala audiens. Kita akan gali lebih dalam soal menciptakan pengalaman multisensori, jadi melibatkan lebih dari satu indera gitu, biar presentasi kita nggak gampang dilupain. Betul banget. Sumber kita jelas ya, bab 8, Paint a Mental Picture with Multisensory Experiences. Nah, misi kita kali ini, mau coba bongkar kenapa sih melibatkan banyak indera itu penting banget. Terus gimana caranya kita bisa pakai ini biar pesan kita lebih hidup, lebih, lebih nendang gitu. Oke, sip. Kita mulai dari contoh yang kuat aja kali ya. Michael Preacher di TED itu loh. Ingat kan waktu dia demo filter air portable-nya? Nah, gila itu sih. Dia ambil air kotor, terus ditambahin kotoran dari kandang kelinci pula. Habis itu dipompa lewat alatnya, dan diminum langsung air bersihnya di depan semua orang. Wah, Nah, itu dia. Itu bener-bener momen yang bikin audiens nggak cuma lihat, tapi kayak ikut merasakan urgensinya gitu kan. Dan ini inti dari rahasia #8, lukis gambaran mental dengan pengalaman multisensori. Otak kita tuh suka banget yang kayak gini. suka ya otak kita digituin? Iya beneran, ada penelitiannya loh dari psikolog Dr. Richard Meyer. Dia nunjukin kalau penjelasan pakai kata-kata plus gambar itu jauh lebih efektif daripada cuma ngomong doang. Kenapa gitu? Karena otak kita tuh ngebangun representasi verbal, ya, tapi juga visual sekaligus, jadi koneksi mentalnya lebih kuat, lebih kokoh gitu. Oh, jadi kombinasi ya kuncinya, bukan cuma salah satu. Tepat. Dan ngomongin visual nih, indera penglihatan, wah ini kekuatannya gede banget. Kayak presentasinya Al Gore soal pemanasan global, slide-nya itu bukan cuma poin-poin teks kan, tapi cerita visual yang kuat. Iya, inget. Data yang rumit gitu jadi gambar yang, ngena banget ya. Sampai bisa meyakinkan pengusaha kayak Richard Branson segala. Nah, itu bukti kalau visual bukan sekedar pemanis, tapi alat persuasi yang inti banget. Ada penjelasan ilmiahnya nih, namanya Picture Superiority Effect, PSE. PSE, oke, gimana tuh gampangnya? Gampangnya gini, kita tuh jauh lebih gampang ingat informasi visual daripada cuma dengar kata-kata aja. Kalau Anda dengar info nih, 3 hari kemudian mungkin ingatnya cuma 10%. Tapi coba tambahin gambar yang relevan, ingatan bisa loncat jadi 65%. Jauh banget kan? Wow, 65%, gede banget bedanya. Iya, ada teori namanya dual coding dari Alan Pavio. Intinya, gambar itu diolah otak lewat 2 jalur, visual dan verbal. Jadi kayak lebih terpatri gitu di memori kita. Lebih nempel lah pokoknya. Berarti kalau slide isinya teks semua malah kurang efektif dong ya? Bisa jadi gitu. Sayang kan potensi jalur visualnya nggak kepake optimal. Kita jadi kehilangan keunggulan si dual coding tadi. Nah, contoh lain yang pakai visual dengan keren nih, Profesor David Christian. Dia pakai video telur pecah buat jelasin sejarah alam semesta. Konsep segede itu jadi terasa dekat. Wah, kreatif ya. Atau Bono juga kan, pas ngomongin kemiskinan, visual datanya bersih banget. Satu statistik, satu slide. Tapi ada foto orangnya. Itu bikin beda banget rasanya. Betul. Jadi nggak cuma angka dingin, tapi ada manusianya. Terus ada lagi Chris Jordan, fotografer. Dia ubah statistik yang, mengerikan ya, kayak jumlah operasi plastik atau gelas kopi sekali pakai, jadi karya seni visual raksasa. Itu bikin kita kaget, mikir. Itu benar-benar bikin momen wow yang emosional ya. Nggak cuma informasi, tapi juga perasaan. Nah, tapi jangan cuma fokus ke visual aja. Indera lain juga penting banget. Contohnya Lisa Christine. Dia ngomongin perbudakan modern. Uniknya, dia pakai deskripsi verbal yang kaya banget sebelum nunjukin fotonya. Dia lukiskan suasana kerja paksa di India pakai kata-kata dulu. Oh iya? Jadi kita disuruh ngebayangin dulu gitu? Iya, jadi kita, audiensnya, dipaksa membayangkan dan merasakan situasinya lewat pendengaran dan imajinasi kita. Baru jelep, fotonya muncul. Dampaknya jadi berkali-kali lipat kan? Wah, teknik yang menarik banget itu. Sama kayak Janine Shepherd ya, yang cerita kecelakaan parahnya itu, detail ceritanya itu bikin kita kayak ikut ngerasain gitu. Persis. Kata-kata itu bisa jadi kuas yang kuat banget buat melukis di benak kita. Nah, selain pendengaran, indera peraba atau rasa juga bisa disentuh. Pakai apa? Properti.
Ah iya, balik lagi ke preacher tadi ya yang meminum airnya, itu kan kita kayak ikut merasakan kebersihannya. Betul. Atau Amanda Palmer, dia berdiri di atas peti susu pas cerita jadi patung hidup. Kita jadi kebayang gitu rasanya berdiri di situ. Ada lagi Dr. Elliot Crane, dia pakai bulu halus sama obor las buat ngejelasin bedanya rasa sakit kronis. Itu kan bikin konsep abstrak jadi, nyata dan terasa. Tapi ada nggak sih risikonya kalau properti atau visualnya terlalu heboh, jadi malah bikin orang nggak fokus ke pesannya? Pasti ada. Kuncinya ya relevansi sama keseimbangan. Properti atau visual itu harus memperkuat pesan, bukan malah jadi gangguan. Harus jelas tujuannya apa. Tapi intinya gini, kalau kita libatkan banyak indera, presentasi jadi jauh dari ngebosenin. Otak kita itu emang dirancang buat merhatiin stimulus yang beragam. Jadi biar otak nggak ngantuk ya? Bisa dibilang gitu. Ini menciptakan apa yang disebut kejadian bermuatan emosi. Momen yang punya bobot emosi kuat. Nah, momen kayak gini bikin pesan kita lebih mungkin diingat dan syukur-syukur ditindaklanjuti sama audiens. Oke. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Kalau mau ide kita diingat, jangan cuma ngomong. Tapi libatkan sebanyak mungkin indera audiens kita. Bikin jadi sebuah pengalaman. Betul sekali. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda yang dengerin nih. Kalau nanti bikin presentasi lagi, selain mikirin apa isinya, coba deh pikirin juga pengalaman indrawi apa yang bisa Anda rancang, supaya audiens nggak cuma dengar, tapi benar-benar ngerasain dan ingat pesan Anda lama setelah acara selesai. Gimana caranya bikin momen jelek versi Anda sendiri? Pertanyaan yang bagus banget buat jadi bahan pemikiran. Terima kasih banyak ya untuk pembahasannya yang seru kali ini. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.